Berarti nggak perlu ada kekhawatiran lah ya dari anggota kalau dengan masuknya ke cyber PPAT lah ya. Itu bukan kekhawatiran, Mas Paku. Kita tidak perlu khawatir, kita harus optimis. Yang jadi perhatian kita itu harus tetap dijaga kehati-hatian. Ya. Jadi misalnya begini, ya. Jadi konsep yang akan dilakukan nanti di dalam akta elektronik itu adalah, misalnya ada transaksi dua, A dan B. Untuk mengetahui identitas si A, kita itu akan menarik data dari Dukcapil. Kemudian B juga akan kita tarik dari Dukcapil. Kalau mereka badan hukum akan ditarik dari A. iya, iya. Sementara objeknya itu akan ditarik dari Kementerian ATR. Nah, kemudian terkait dengan perpajakan akan ditarik dengan Direktorat Jenderal Pajak dan BPKAD. Berarti terintegrasi. Jadi semuanya itu ditarik melalui digitalisasi, melalui sistem elektronik. Sehingga masuklah ke kamar yang disediakan, yang dibuat oleh PPAT untuk dilakukan transaksi di hadapannya. Nanti pada saat itu akan terlihat di dalam monitor itu kamar dari penjual, kamar dari pembeli, kemudian data-data yang ditarik tadi itu di sana. Nah, inilah yang akan nanti semacam sistem daripada pembuatan akta elektronik. Dan ini masih difinalisasi. Karena apa? Ada beberapa keberatan kita yang selalu kita sampaikan. Makanya di dalam diskusi waktu terakhir dilakukan Penwil Jawa Barat, ya Pak Sekjen kan menyampaikan ini ketum harus ikut kita nih, nah, itu dibanding keluar negeri kan gitu ya. Sampaikan itu ya. Jadi apa yang kita jadi fokus kita, jangan sampai jadi sengketa-sengketa akta PPAT ini, akta notaris ini selalu pengingkaran terhadap tanda tangan. Nah, tuh dia. Ya. Baru mau saya tanya. Jadi suatu saat di dalam transaksi secara elektronik ini mungkin saja seseorang itu menyangkal bahwa dia telah menandatanganinya. Ya. Nah, inilah yang menjadi fokus kita. Siapa yang menyimpan data daripada tanda tangan itu? Jadi tanda tangan elektronik ini nanti siapa yang melaksanakannya, siapa yang menyimpannya, dan apabila misalnya terjadi dispute, ya, terjadi sengketa 5 tahun yang akan datang, itu tanda tangan elektronik harus bisa dihadirkan di muka persidangan. Ya. Inilah beberapa contoh yang sedang kita bahas. Sedang kita konsentrasikan, ya, agar para pengambil kebijakan juga memikirkan sampai sejauh itu. Oke. Jadi kesimpulannya untuk Kongres mendatang materi yang pengetahuan upgrading yang ingin disampaikan itu seputar ini atau hal lain? Betul. Jadi sistem elektronik ini jadi kan begini sebenarnya. Teman-teman ini kan sebetulnya udah paham ya. Pahamnya apa? Di tahun 2022 yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa tahun ini sampai dengan tahun 2023 adalah digitalisasi buku tanah. Itu sudah kita sampaikan. Nah, sehingga semua kantor pertanahan sibuk sekali melakukan digitalisasi. Tahun 2024 adalah sertifikasi elektronik. Ya, jadi sertifikat elektronik itu lahir. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan selanjutnya adalah akta elektronik. Jadi tahapan-tahapan itu sudah terlihat. Sekarang digitalisasi buku tanah sudah selesai, sertifikat elektronik juga sudah di-launching bulan Desember lalu. 2024 ini sudah beberapa kantor pertanahan yang diberi target. Nah, tahun 2025 akan dilakukan uji coba akta elektronik. Wow. Tahun depan. Wow, keren. Jadi itu yang akan dijadikan bahan upgrading di Kongres mendatang. Mudah-mudahan tidak ada halangannya. Jadi kalau masih Pak Sekjen tetap di sana, saya optimis akan terjadi itu akta elektronik. Pak Sekjen. Pak Sekjen, Insinyur Suyus, Dr. Insinyur Suyus Pindayani. Bukannya apa? Beliaulah ininya. Mau pensiun kan? Hah? Udah dikatakan mau pensiun belum. Diperpanjang nanti. Wes. Ya? Keren. Ya, karena dia sebenarnya desainernya, otaknya di sana. Keren. Bang, berarti 95% untuk persiapan pelaksanaannya sudah siap, pendaftaran sudah mencapai 1.000 lebih, optimis bakal mau sampai 1.200, 1.300. Ya. Nah, Bang Bro,
kemarin kan ya saya langsung aja to the point. Ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi. Kemarin sempat saya bincang santai dengan beberapa narasumber. Yang pertama, betul tidak dalam artian masalah sosialisasi sertifikat tanah elektronik ini menjadi permasalahan di lingkungan PPAT. Tidak ada. Wah, siapa yang bilang begitu? Itu ngawur itu. Tidak ada. Katanya berebut, ingin ini mengadakan, ini mengadakan. Jadi terkesan bohong. Tanggapan Bang Hal gimana? Tidak ada yang berebut. Mau siapapun ya, dimanapun dilakukan sosialisasi, tidak ada masalah. Nggak ada keberatan? Tidak ada keberatan kita. Yang ada keberatan kita adalah bahwa ada pembelokan oleh orang yang menjadi penanggung jawab untuk menghadirkan menteri dan narasumber di Kongres. Tidak melaksanakan tugas, dibelokkan ke acara lain. Itu yang kita keberatan, itu yang kita tunggu. Itu satu. Nah, karena apa? Karena kita sudah mendengar, saya sebelum Lebaran, sebelum puasa saya sudah mendengar bahwa ada kemungkinan Pak Menteri tidak akan hadir di Kongres karena beliau ditugaskan Presiden Luar negeri untuk memberikan semacam presentasi di Bank Dunia di Washington. Luar negeri itu? Ya, di USA, Washington DC. Ya, di Washington di USA. Di tanggal seperti itu. Saya mendapat kabar seperti itu. Nah, inilah yang mau kita pertanyakan kepada Pak Menteri. Jika Pak Menteri hadir di acara Bank Dunia? Ya, bukan, di acara Kongres yang orang-orang kita juga yang mengurusi Kongres, tapi bukan IPAN. Dan kemudian di Kongres dia tidak hadir. Apa kata PPAT Indonesia? Itu yang kita keberatan. Jadi kan tidak elok seperti itu. Kita kan pasti dibully. Jadi tidak datang Pak Menteri di acara yang dimaksudkan oleh Mas Mahfud, itu kan udah terbukti. Apa yang saya sampaikan itu ke Pak Menteri, ke Pak Dirjen. Kita pasti dibully. Datang dia di situ, kita dibully. Tidak datang juga dibully. Itu akibat kelakuan orang yang menjadi tanggung jawab urusan lobby narasumber. Di panitia itu dia di sini yang bertanggung jawab. Tapi benar nggak Bang, ada istilah bahasa bahwa sebelah itu organisasi terlarang? Wah, nggak ada jauh. Ya, kita itu Mas Mahfud, ya kalau itu organisasi terlarang, marah itu. Kalau kabit kita kan 21 orang kabit itu. 10 orang itu adalah alumni Ikanut Tunjung. Wow, 10 orang. 1 sekund. Jadi dari kita itu hampir separohnya. ngamuk lah. Ngamuk lah. Tapi buktinya kan justru mereka membela kita kan begitu. Ya. Jadi tidak ada. Kita tidak seperti itu. Nggak ada bahasa itu. Tidak ada bahasa itu. Kita tidak akan pernah membahasakan hal-hal semacam itu di dalam berorganisasi.